Disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia merupakan kesulitan belajar spesifik dalam masalah belajar tertentu, seperti membaca, mengeja, dan menulis. Biasanya disertai dengan gejala lain, yaitu kesulitan menghitung, menulis angka, dan terganggunya fungsi keterampilan motorik. Disleksia dikatakan sebagai gangguan kesulitan belajar spesifik yang mengacu pada DSM-5 dan termasuk sebagai gangguan perkembangan syaraf otak atau neurodevelopmental disorder. Lalu, apa sih penyebabnya? Yang pertama, karena faktor genetik. Kedua, luka pada otak atau brain injury. Ketiga, paparan nikotin, obat, alkohol, atau infeksi selama kehamilan. Keempat, kelainan pada sistem otak yang berperan dalam kegiatan mengolah kata dan berpikir. Terdapat 3 penggolongan disleksia. Pertama, disleksia dengan gangguan visual. Gangguan fungsi otak bagian belakang yang dapat menimbulkan gangguan dalam persepsi visual. Dengan kriteria adanya rotasi huruf atau angka yang mirip. Bayangan cermin seperti B, D, 5, 2. Huruf dan angka terbalik seperti M, W, 6, 9. Yang kedua, disleksia dan gangguan bahasa. Dengan gejala seperti kesulitan mengeja secara auditoris, kesulitan menyebut kata atau kalimat, urutan auditoris yang kacau seperti sekolah, sekolah. Ketiga, disleksia dengan diskoneksi visual auditoris. Gangguan pada kondisi visual auditoris grafem-fonem. Dengan gejala bahasa verbal dan persepsi visualnya baik, apa yang dilihat tidak dapat dinyatakan dalam bunyi bahasa, dan terdapat gangguan dalam cross-modal visual auditory memory retrieval. Lalu, bagaimana sih tanda-tanda disleksia pada usia prasekolah? Pertama, anak suka mencampur adukan kata-kata dan frasa. Kedua, mengalami kesulitan mempelajari pengulangan bunyi dan irama. Ketiga, sulit mengingat nama atau sebuah objek. Keempat, perkembangan kemampuan berbahasa yang terlambat. Yang kelima, tidak tertarik pada huruf atau kata-kata. Terdapat pula tanda-tanda disleksia di usia sekolah dasar. Di antaranya, sulit membaca dan mengeja, sering tertukar antara huruf dan angka. Sulit mengingat abjad, sulit konsentrasi, sulit mengerti tulisan yang dibaca, dan lambat dalam menulis. Disleksia berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Anak-anak disleksia akan mengalami kegagalan akademik, stres, dan kesulitan membaca karena gangguan kemampuan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri, inferioritas psikologis, dan dampak tertentu pada kualitas hidup mereka. Hal ini kemudian dapat tereksternalisasi terhadap perilaku dan kenakalan anak, pengalaman belajar yang buruk, perasaan rendah diri, masalah emosional, hubungan kurang baik dengan guru dan teman sebaya, hingga dapat menurunkan kualitas hidup anak. Lalu, apakah disleksia bisa disembuhkan? Tidak. Terapi yang dilakukan bertujuan agar anak mampu menyesuaikan diri secara optimal di masyarakat. Langkah-langkah
untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak disleksia? Yang pertama, konsultasi pada profesional untuk mendapatkan arahan cara belajar yang tepat. Kedua, menggunakan media belajar yang kreatif dan tidak membosankan. Ketiga, meningkatkan semangat menghafal dan motivasi anak. Meningkatkan rasa percaya diri anak. Mendampingi proses belajar anak. Menggunakan cara belajar dengan memfusikan seluruh indera penangkap agar proses penyerapan informasi lebih optimal. Bekerja sama dengan sekolah untuk menemukan cara belajar yang tepat. Dan yang terakhir, memberikan pelajaran khusus dengan memberikan tindakan yang sesuai dengan tingkat keparahan disleksia anak. Setiap anak unik dan istimewa. Jangan khawatir. Dengan penanganan yang tepat, anak penyandang disleksia juga mampu berprestasi dan memiliki masa depan yang baik.